Oke, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita ketemu lagi di webinar series Membangun Bisnis Berkah Berkelas dari Berkah Berkelas Community. Coach Isan, Coach Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, sehat. giliran ditanya langsung borongan gitu ya. Coach Lutfi dulu deh, Coach Lutfi. Apa yang menarik dalam perjalanan minggu ini, Coach Lutfi? Iya, minggu ini ada sebuah momen besar yaitu 1 Muharram. Ya. Eh, Bisa jadi orang enggak, bisa jadi enggak. Hmm. Karena kalau dia enggak, dia akan melakukan refleksi dirinya. Hmm. Apa sih yang sudah bagus, apa yang perlu diimprove di tahun baru ini? Ya. Kalau dia enggak, ada orang yang sadar bahwa minggu ini ada tahun baru Islam. Ada orang yang nggak sadar. Apa buktinya? Ya biasa aja gitu loh. Kayak hari biasa aja. Ya. Menarik, menarik. Kayak gini. Waktu waktu khotib Jumat itu khotibnya bicara bagus banget tuh. Hmm. Sayangnya dia nggak mengkoneksikan dengan tahun baru Islam. Itu Hmm. sayang banget. Artinya khotib itu nggak sadar kalau hari ini Jumat itulah Hmm. tahun baru Islam. Itu di Dia tempat bicara tentang di, di, syukur. di Ya masjidnya kan? Cing Lutfi kali ya Coach Susan ya. Masjid-masjid tua, di masjid tua. Nah, temanya bos tentang syukur gitu loh. Mm-mm. Tapi dia nggak kaitkan dengan Muharram gitu loh. Hmm. Sayangnya dia bukan coach gitu loh. Jadi nggak bisa ngejahit. Gue bilang, Jadi ayo dong. Nggak keluar tuh hijriahnya. ya 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 Serius, nggak keluar. Nah, itulah momen penting yang perlu kita jaga ya. Karena Muharram ini salah satu bulan yang sangat agung loh. 4 bulan ya yang Allah muliakan. Ada ya Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini perlu kita jaga. ya. Gitu, Coach Novi. Oh yes, oke Nah, makanya menarik. ini kan momen-momennya momen pas banget nih. Ya Webinar ini refleksi dan aksi untuk menyambut ya semester 2 dan tahun ya baru Muharram lah. oke menarik menarik tadi gitu ya. Coach Susan mungkin bisa sharing-sharing juga nih gimana apa namanya apa yang dirasain sama Coach Susan saat ini gitu loh. Masih mute Coach, masih mute. Ya, yang pertama ini alhamdulillah kita bisa jaga konsistensi ya untuk bisa berbagi di Ya berkelas community. Yang kedua tuh kayak ini kan awal tahun ya seperti Cing Lutfi bilang ya. ya Eh, di kita itu perlu lakukan refleksi gitu. Yang saya eh, yang saya dapat ya dari beberapa interaksi sama klien atau sama orang-orang yang kita sayangi gitu ya, terdapat dua brain ini gitu ya, yang perlu terus di-improve, dilatih, di-upgrade, di challenge gitu ya. Ya kalau nge-challenge ya kita perlu coach ya silakan gitu ya. Nah, dua brain ini adalah primitive brain dan CEO brain. Ya, ini simple aja sih. Penyederhanaan dari Triun Brain yang kita sama-sama para coach itu udah bisa sama-sama pahami. Nah, oke. primitive brain ini kan hal-hal yang kita tuh maunya biasa aja, ya jalan nyaman gitu ya. Hmm. Ya hati senang gitu kan. Nah, jadi kita tuh maunya yang easy going aja. Sementara CEO Brain ini adalah memikirkan bukan nyaman tapi aman gitu ya. Gimana nih aman ya, omset gimana, target tercapai enggak gitu ya. Terus kalau dibantu sama orang aman enggak gitu ya, atau dan lain-lain gitu ya. Jadi dua brain yang sering konflik antara nyaman dan aman gitu ya. Kalau misalnya nggak kerja keras, ya takutnya nanti nggak nyaman gitu ya. Ya Kalau ya nanti santai-santai, tapi nggak aman gitu. Nah ini yang seringnya kita kalau nggak upgrade, kita sering maksain orang lain di luar kita. Hmm. Nah, ngemaksain Ya inilah udah ciri-ciri nih berujung stres gitu ya. ya Stres berkepanjangan ya. Kalau stres sih itu sebenarnya bagus ya kalau kita responnya tepat. Tapi kalau stresnya berkepanjangan karena nggak tahu jawabannya apa, bagaimana bekerja sama dengan orang lain itu kayak maksain. Harusnya anakku bisa ngerti dong. Kita nih ngebangun bisnis keluarga atau harusnya suamiku ngerti gitu. Harusnya supplierku ngerti gitu ya. Kita mencoba memaksakan banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, di ya berkelas community ini saatnya upgrade.
ya ya ketemu para coaches yang ngeri-ngeri nih ya. Wah, ngeri-ngeri ya. Yang Ngeri-ngeri. sepuh-sepuh aja, sepuh-sepuh yang apa wise gitu ya, yang berbaik hati untuk berbagi ke kita semua untuk kita saling mensinkronisasi antara aman dan nyaman. Antara CEO brain yang sukanya komplain, yang sukanya kritis gitu ya, yang sukanya itu eh, overthinking dengan primitive brainnya kita ya, yang maunya nyaman, aman, sentosah gitu. Itu aja coach. Ih, keren, Masya Allah. Ya, tadi udah dengerin apa yang menjadi kesyukuran atau winning dari Jeng Lutfi, kemudian apa yang dirasakan oleh Coach Ihsan. Kali ada teman-teman kita nih, sahabat-sahabat BBC, ada Bu Megaria Natasha atau Bu Mei, Bu Mei dari Rumah Cuci Ken Sanggerang. Cuman rumah apa, Bu Mei izin nih coaches, katanya lagi apa namanya dampingin putranya periksa gigi katanya gitu. Jadi izin nyimak aja gitu. Tapi Bu Mei ini minggu lalu sudah hadir gitu ya, dan yang menjadi garis bawah nih coaches gitu ya, menarik sekali. Begitu ikut sesi kita yang pertama langsung aksi gitu ya. Wah, alhamdulillah gitu loh. Apa namanya untuk bisa apa namanya mengekspresikan apa hasil yang didapat, insight yang didapat dari ikut sesi kemarin, supaya apa yang dilakukan dalam membangun dan menjalankan bisnisnya itu bisa lebih berkah dan berkelas. Gitu ya Bu Mei ya? Oh, jempol tuh Cing katanya sih. Oke, Ibu Megaria Natasha dari mana nih Bu Megaria? Boleh open camnya Bu. Di komunitas kami kita acara webinar perlu open cam nih Bu. Apa masih sibuk ini? Apa eh, masak-masak? Kita belum belum masuk ke topik utama dari sesi kita hari ini gitu ya. Tapi tadi udah mulai dibuka sama apa Coach Lutfi dan di Wifel. Nah, istilahnya Wifel. Wifel itu what I feel like expressing, apa yang saya rasakan ingin saya ungkapkan. Jarang apa namanya punya sesi bisa berwifel gitu ya Coach Lutfi gitu ya, untuk bisa mengungkapkan apa yang dirasain. Yang ada begitu ditegur sama lakinya gitu kan, ngedumel sendiri aja gitu loh. Paling nangis sendiri di kamar gitu ya, Cing ya. Ya, Ya, Coach, kayaknya perlu kita buka dulu nih dengan baca doa nih, Coach ya. Coach oh Novi. iya betul, Iya, betul betul nanti betul betul. keterusan lagi kita ngomongnya. Iya. Cing silakan langsung dibuka. Langsung Iya, dibuka. teman-teman semuanya, ada Ibu Mega, ada Ibu Mei, ada Coach Isan, Coach Novi, dan saya. Sebelum kita mulai webinar siang hari ini, pagi hari ini, yang sesi kedua, kita berdoa semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan Amin. putuh kita, dan Allah berikan kita kenikmatan, rezeki yang halal, berkah, dan bermanfaat. Dengan baca surat Al-Fatihah dimulai. Oh, amin. Rabbi sholli sadri wa yassir amri. Amin. Oke, terima kasih Jeng Lutfi. Sudah diingatkan. Keenakan ini biasanya apa namanya siaran radio soalnya nggak pakai itu ya konsistennya nggak pakai baca doa. Mantan penyiar. Nonton menyiar. Oke, Doanya ya. sebelum sebelum acara. Nah, sebelum acara tadi begitu dibuka kita langsung ya gitu ya harusnya gitu ya. Oke, insya Allah minggu depan kita di series ketiga gitu ya. Itu juga bisa lebih lebih rapih, lebih benar gitu. Good. Coaches, kita eh, masuk ke pokok bahasan hari ini gitu ya. Ini gue yang buka, gue yang jadi narasumber utama. Gimana coaches nih? Ya, Apa mensitir, apa namanya mengambil dari apa yang disampaikan oleh Coach Lutfi tadi gitu ya, bahwa eh, minggu lalu kita ada satu satu momen, satu event luar biasa gitu ya, yang mungkin bisa jadi
beberapa orang nggak ingat gitu ya, nggak aware gitu ya bahwa udah tahun baru aja Islam gitu ya. Gimana nih Coach Isan? Ya, eh, ini momen teman-teman ya termasuk kita semua, gimana kita bisa mencermati nih ya reaksi kita terhadap situasi kondisi, terutama kalau kita mau bisa memilih reaksi, memilih aksi gitu ya, kita perlu tahu namanya posisi, situasi dan kondisi yang seperti kemarin Cing Lutfi sudah bagikan. Nah, khusus hari ini saatnya nih Coach Novi bisa berbagi ya, kita todong untuk berbagi nih, untuk gimana membangun bisnis gitu ya, berkah berkelas gitu kan. Sementara, kita sendiri masih ke tahap satu ya. Tahap satu itu kan tidak sadar, tidak mampu nih dalam belajar, gitu Mhm. kan. Nah, tidak sadar, tidak mampu gitu. Nah, ketika kita kaji lagi ulang gitu kan, baru kemudian kita sadar, tapi belum mampu gitu kan. Nah, jadi materinya jangan yang berat-berat Coach Novi. Kalau Coach Novi biasa Ya, kan ngasih materi itu yang kalibernya itu gimana gitu ya, buat strategi 4 aspek segala macam. Nah, boleh nih Coach Novi bagikan gimana transisi antara belajar kata kan kita sering nih para coaches ya, termasuk saya sering berbagi tuh learning and growing, learning and growing. Bagi teman-teman UMKM ini kan bisa jadi nggak semua paham gitu ya. Learning itu apa, growing itu apa, gitu kan. Kalau kita bagikan kan learning itu ada tangga belajarnya, tangga ya, learningnya, ya kan. ya. Nah, tahu, tidak paham, tahu, paham, kemudian seterusnya sadar belum mampu dan tanpa sadar tapi mampu kan kira-kira gitu. Nah, gimana nih Coach untuk menerapkan bisnis berkah berkelas Coach Novi, ya kan? Tapi dengan perasaan yang nyaman gitu, jangan Ya. dipaksa-paksa gitu kan. Kalau coaching kan ada yang mungkin tahu, wah ini kalau coaching takutnya dikasih PR banyak banget gitu. Nah, boleh nggak dibagikan nih untuk hari ini spesial di Berkah Berkelas Community? Sip, Susan. Dilemparin apa namanya umpan, dia balikin gedebong pisangnya gitu loh kan. Ya, apa namanya eh, insight-nya itu sebenarnya teman-teman sekalian ya izin izin ini berbagi pengetahuan, referensi gitu ya, hal-hal yang saya pelajari baik dari Coach Isan, Coach Lutfi gitu ya maupun para kolega bisnis coach saya yang lain. Kemudian juga belajar juga dari para klien saya, coaching one on one gitu ya, bisnis coaching program one on one maupun yang grup coaching namanya gitu ya maupun yang produk digital gitu ya, ada yang bentuknya apa e-book, ada yang apa namanya series juga, coaching series di apa namanya digital produk lewat digital, bahwa memperhatikan eh, judul kita hari ini gitu ya adalah kita melakukan refleksi dan aksi dari eh, evaluasi semester satu. Yang saya garis bawahi adalah bahwa kenapa kita perlu perlu melakukan evaluasi semester satu karena alhamdulillah eh, kalau pakai bahasanya Coach Lutfi itu kita naik kapal gitu ya di lautan, eh ternyata kita udah ada di tengah-tengah lautan gitu ya. Ngomong-ngomong izin berbagi, saya pernah apa bekerja di sebuah perusahaan catering industri buat perminyakan pertambangan, ikut kapal apa namanya tanker, ikut kapal apa apa namanya tuh ya pokoknya workshopnya kapal-kapal tanker itu eh, tengah malam di tengah laut itu bener-bener gelap, lap lap lap, nggak tahu kita ada di mana. Jadi pada saat teman-teman menyimak lagi rekamannya webinar series kita minggu lalu bersama Coach Lutfi gitu ya bahwa perbagus kapal kita, pesan-pesan Coach Lutfi itu ya gitu ya, dan teman-teman bisa nyimak di materinya gitu ya. Eh, Perbagus kapal kita, perbanyak bekal kita gitu ya, kemudian tinggalkan hal-hal yang tidak diperlukan gitu ya, itu benar-benar
Benar-benar saya mengingat momen pada saat saya ada di kapal itu gitu ya. Tengah malam dan begitu saya keluar dari deck gitu ya. Nggak taunya tiba-tiba depan saya kok ada kayak tembok tinggi besar gitu ya. Itu ombak, teman-teman. Jadi di tengah laut ombak beneran 2 meter tingginya gitu loh kan, lebih tinggi daripada kapal gitu loh kan. Jadi Ombaknya diem nggak ya? ombaknya diem lagi. Oke, Ombaknya lagi jalan gitu coach gitu loh, jangan mau oke. mau menerpa kapal, betul betul Coach, itu. Cuman yang kelihatan cuman wah gila tinggi banget, ada tembok di tengah-tengah laut gitu loh. Dan di tengah laut itu jangan bayangin kayak di jalanan, bahkan jalanan kampung aja masih ada apa temaram-temaram lampu gitu. Itu masih kelihatan. Di tengah laut kalau udah malam kagak kelihatan apa-apa. Jadi pesan Aceng Lutfi, Coach Lutfi minggu lalu gitu ya, perbagus kapal kita, perbanyak bekal kita, kemudian tinggalkan hal-hal yang tidak diperlukan. Itu benar sekali gitu. Ya. Terus apa hubungannya dengan bisnis teman-teman sekalian gitu loh. Teman-teman apa bisnis kita sekalian, teman-teman sebagai pelaku UMKM. Nah, kalau teman-teman nggak memperbagus kapal teman-teman, dalam hal ini kapal itu adalah diri teman-teman sendiri, ya, antara lain diri teman-teman sendiri. Kemudian perbagus juga bisnis teman-teman sendiri, ya. Gimana teman-teman bisa mengarungi lautan yang eh, nggak ada ujungnya gitu loh kayaknya gitu ya, padahal mah ada aja kalau teman-teman ngelihat di YouTube itu ada tuh lautan yang eh, tiba-tiba yang satu udah warnanya apa samping-sampingan gitu loh. Nah kan itu kan ujung sebenarnya gitu ya, perbatasan. Tapi begitu dilewatin perbatasan tadi itu, nah teman-teman akan masuk lagi ke wilayah, ke area gitu ya, yang nggak jelas gitu loh. Gue ada di mana? Makanya pesannya Coach Lutfi ya di webinar series minggu lalu, yang pertama teman-teman perlu tahu posisi gue ada di mana, posisi saya ada di mana. Gitu ya Coach Lutfi ya. Ya, Ya. Nah, posisi saya ada di mana itu secara pribadi dan secara bisnis. Secara pribadi ini kan ini kita komunitasnya berkah berkelas. Jadi kita nggak cuma cari untung gitu ya, bahwa pada saat kita tahu posisi kita ada di tingkatan SMA misalnya gitu ya, atau di tingkatan sarjana S1 gitu ya. Kan ilmunya ketara segitu gitu ya. Nah, bukan cuma yang ilmu dunia, tapi yang ilmu akhiratnya gimana gitu loh kan. Itu. Jadi ketahui posisi kita. Apakah kita eh, konsisten tuh sholat 5 waktunya pada waktunya. Misalnya seperti itu. Pada waktunya. Jangan di awal waktu. Kalau di awal waktu lu belum masuk waktunya gitu loh kan. Begitu lo takbir baru azan. Nah, jangan dong gitu loh. Tapi pada waktunya. Begitu azan langsung gitu loh. Ya. Dan itu nggak mudah teman-teman. Benar-benar itu nggak mudah. Saya 1 tahun terakhir ini berikhtiar untuk bisa hal itu gitu ya. Dan benar-benar ujiannya luar biasa. Izin berbagi saya begitu. Kemudian yang kedua tadi adalah kita juga perlu tahu di mana posisi bisnis kita. Ya, di mana posisi bisnis kita itu teman-teman bisa melihatnya dari eh, mungkin kita tahu ada orang lain yang punya usaha yang mirip-mirip sama kita, ya, dan itu eh, dia udah bisa mencapai misalnya gitu kan wilayahnya Pulau Jawa misalnya, wilayah distribusinya misalnya seperti itu. Ya. Nah, kita kita ada di mana posisi kita seperti itu, ya. Nah, jadi yang pertama perlu tahu posisi, yang kedua itu adalah perlu tahu kondisi kita seperti apa, ya. Kita punya dapur, kita punya alat masak, kita punya sumber daya manusia, misalnya seperti itu, ya. Yang kemudian kondisi kita sendiri kayak apa? Kita sehat secara fisik, sehat secara spiritual, gitu ya, sehat secara sosial, misalnya seperti itu. Itu kondisi, ya. Kemudian yang ketiga adalah situasi, ya. Situasi kita kayak apa? Nah, saya sih memahami apa yang disampaikan Coach Lutfi tentang situasi itu adalah apakah kita siap untuk menghadapi tadi kayak perjalanan di tengah laut yang nggak ada petunjuk, nggak ada tanda, nggak ada cahaya, misalnya seperti itu di malam hari gitu loh kan. Bahkan siang aja kita juga ngelihatnya kayak padang pasir aja gitu loh kan. Lautan tuh udah coklat kah apa segala macam kayak gitu. Ya, itu saya memahami dari pesannya Coach Lutfi yang ketiga tentang situasi, ya.
apakah kita cukup punya tingkat kesabaran yang udah begitu teruji untuk menghadapi pasangan kita, mungkin anak-anak kita kali, atau mungkin keluarga besar kita mungkin gitu ya. Tadi kayak Coach Isan bilang misalnya tiba-tiba si anak diajakin apa namanya masih ogah-ogahan. Nah, kita gimana mensikapinya? Apakah kita punya strategi-strategi untuk itu gitu loh. Itu tentang kesiapan diri kita. Nah, situasi bisnis kita sendiri gimana gitu loh kan? Apakah kita sedang dalam proses untuk pengurusan BPOM, pengurusan eh, ekspor mungkin atau apalah seperti itu ya. Nah, dari tiga hal tersebut, posisi, kondisi, dan situasi, itu nanti akan menentukan reaksi ya. By the way, Coach Lutfi, Coach Isan, dan teman-teman Bu Megaria khususnya saat ini yang masih ada ya. Nanti ini Bu Megaria akan kita undang ke grup WA khusus ya, eh, membahas home fund dari sesi ini karena sesi ini materinya ada tersendiri ya. Kemudian ada home fundnya dan home fund ini terkait dengan tadi mengetahui posisi, kondisi, situasi ya dari diri Bu Mega maupun bisnis Bu Mega gitu ya atau teman-teman sahabat BBC ya untuk juga bisa teman-teman diskusikan dengan kami para coach ya untuk direview untuk dikasih masukan gitu ya terkait dengan bagaimana teman-teman melakukan evaluasi dari tiga hal tersebut ya. Kenapa? Karena insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang apa yang akan dilakukan untuk menghadapi semester 2-nya ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah tanggal 28 Juni gitu kan udah benar-benar di ujung-ujungnya semester 1 nih gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di worksheet ya lembar kerja yang akan saya sharing di grup itu. Di paling bawah itu teman-teman perlu mencantumkan teman-teman ada di mana, di Jakarta, di Bandung, di Bekasi, di Depok atau di mana gitu ya. Kemudian teman-teman kasih tanggal, cuman saya kasih pilihan gitu loh kan. Juni garis miring Juli gitu loh kan. Nah, kenapa saya kasih Juni atau garis miring Juli? Ya mumpung masih tanggal 28 habis ikut sesi ini langsung kerjain misalnya gitu ya. Besok paling enggak masih tanggal 29 Juni masih ya. Tapi kalau keburu ntar udah tanggal 1 Juli aja, ya nggak apa-apa juga. Makanya saya kasih pilihan Juli gitu loh. Tapi nggak saya kasih pilihan Agustus gitu loh. Kenapa nggak kasih pilihan Agustus? Nah kalau udah Agustus mah udah lewat 1 bulan semester 2-nya gitu loh kan. Apa telat bikin evaluasi semester 1. Nah, jadi nanti teman-teman yang hadir di sesi hari ini ya, saya akan sharing link untuk gabung di grup BBC Bahas Home Fund. Ya, nanti di situ insya Allah teman-teman bisa berinteraksi gitu ya di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nggak setiap hari ya interaksinya gitu, di waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Beda kayak grup yang webinar itu kan memang cuma satu arah karena kita cuma akan menginformasikan tentang pelaksanaan webinar seriesnya gitu. Tapi di grup yang itu nanti kita bisa sedikit lebih interaksi lah gitu loh kan meskipun tidak juga 24 jam kali kita ya Coach Isan, Coach Lutfi ya. Ya. Oke, tadi sampai pada bahwa kita perlu mereview posisi, kondisi dan situasi dari wah ada peserta Gadepreneur nih. Backgroundnya pakai background kita juga boleh ya, Coach ya. Soalnya nggak ada sponsor soalnya. Sponsornya para coach nih. Ayo. Mudah-mudahan gede jadi sponsor. Oh gitu ya, nggak apa-apa deh kalau gitu ya. Sama ijo-ijonya nih kayaknya. Insya Allah nanti apa namanya ada kolaborasi Coach Isan, Coach Lutfi gitu ya, BBC dengan Gadepreneur gitu ya. Jadi tadi balik lagi ke laptop gitu bahwa mereview apa yang disampaikan oleh Coach Lutfi minggu lalu gitu ya bahwa ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita semua teman-teman sahabat BBC pemilik UMKM yang tangguh bahwa perlu perlu meninjau apa posisi kondisi situasi karena itu akan menjadikan reaksi menentukan reaksi apa yang akan dilakukan. Nah Coach Isan, ini menarik gitu ya. Saya waktu apa namanya selesai mendesain materi untuk sesi ini gitu ya, series yang ini Coach Isan gitu ya. Saya kok teringat malah bahwa di channelnya pebisnis nggak ada pensiun tuh Coach Isan. Mhm. Ya,
channel YouTube. Ada di channel YouTube nih buat teman-teman yang belum belum gabung di channel YouTube-nya Pebisnis Nggak Ada Pensiun atau PGAP gitu ya. Itu ada satu satu konten ya, satu episodenya yang membahas tentang buku Transisi Coach Susan dari William William Bridge. Bridge. William Bridge ya. Nah, di buku Transisi itu kok jadi menginspirasi saya nih Coach Susan, Coach Lutfi gitu ya dan sahabat BBC sekalian. William Bridge itu bilang bahwa setiap dari kita, sepanjang hidup kita, kita akan mengalami proses transisi, ya, apa namanya, masa transisi, gitu ya, Coach Isan ya, kalau nggak salah ya. Ya. Kenapa perlu perlu menjalani proses transisi? Karena kita mau melakukan transformasi atau perubahan. Ya. Nah, untuk bisa terjadinya perubahan itu, kita perlu menyadari bahwa adanya proses transisi tadi itu. Nah, menurut William Bridge di buku Transisi itu, ya, izin berbagi bukunya ada yang bahasa Indonesia ya, Transisi ya William Bridge, ada yang bahasa Indonesia ya. Eh, atau kalau teman-teman mau lengkapnya kayak apa, dengerin di channel podcastnya PGAP ya, Pebisnis Nggak Ada Pensiun. Bahwa William Bridge bilang ada 3 tahapan ya untuk terjadinya transisi, untuk bisa terjadinya transformasi ya. Yang pertama itu adalah eh, masa pengakhiran gitu ya, proses pengakhiran ya, ending ya, mengakhiri ya. Kemudian yang kedua posisi netral ya, posisinya ya, seingat saya gitu ya, netral. Yang ketiga adalah new beginning, hal yang baru, memulai yang baru. Ya. Nah, teman-teman sekalian, terus apa hubungannya dengan apa namanya series kali ini gitu, materi series kali ini, bahwa dengan melakukan evaluasi semester 1 ya, teman-teman itu sedang mempersiapkan pengakhiran dari sebuah keadaan, satu kondisi, satu masa, Yang ya. tidak disukai ya, Coach ya. Ya, mau disukai, mau tidak disukai, tapi pokoknya teman-teman sedang mempersiapkan mengakhiri gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu sadarin gitu loh, semester 1 udah mau lewat, kan gitu. Nggak bisa kita balik lagi, ulang lagi deh gitu loh, karena udah BBC kenapa baru ada sekarang nih, tahu gitu gue ngulang lagi gitu loh. Tapi nggak bisa, ya, harus diakhiri semester 1. Karena itu makanya alhamdulillah kami bertiga berkomit untuk apa namanya CSR, Coach Social Responsibility, gitu ya. Berbagi gitu ya, bahwa sebagai seorang pemilik bisnis gitu ya, pemilik UMKM, teman-teman juga perlu bukan hanya apa namanya mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dibangun, tapi juga meningkatkan keberkahan, mendapatkan keberkahan. Supaya apa tadi? Supaya proses transisi yang selalu terjadi sepanjang hidup kita itu akan berjalan dengan penuh keberkahan. Ya. Nah, balik lagi ke transisi tadi itu bahwa Coach Isan, Coach Lutfi dan teman sahabat BBC sekalian, eh, kita ini sedang mempersiapkan untuk mengakhiri periode sebelumnya, ya, yaitu semester 1. Ya, suka atau tidak suka tadi seperti Kosan apa sampaikan ya, tidak suka gitu ya, itu kita perlu perlu lepaskan, kita perlu siap untuk selesaikan ya. Jadi supaya apa, supaya new beginning ya, tahapan yang kedua new beginningnya itu kita lebih siap, kita lebih aware, kalau orang Jawa bilang eling lan waspodo gitu ya. Jadi supaya lebih lebih apa ya, apa cing bahasa, kalau bahasa itunya kali gitu ya, Betawinya. Betawinya lebih nyandak, lebih nyadar diri gitu ya, bahwa Nggak dengar, di mute. masih di mute cing. Ini nyandak, kakak nyandak. Ya nyandak kan, bener kan, nah Iya. bener tuh kasisan. gua, gua orang Jawa aja masih ngerti. Ya jadi perlu nyadar gitu bahwa mau masuk periode baru nih, masa baru nih gitu lah. Nah, eh, dengan kesiapan mengakhiri periode sebelumnya, ya, kemudian ada kesadaran bahwa akan masuk periode berikutnya. Nah, ada masa netralnya. Nah, di masa netral itu apa? Nah, ngikutin deh terus di webinar seriesnya Berkah Berkelas Community. Ya, buat yang hadir di sesi hari ini, insya Allah kita akan sharing apa link untuk bisa gabung di
grup BBC Bahas Home Fund. Ya, nah di Bahas Home Fund itu nanti ada sejumlah pertanyaan coaches gitu ya, yang teman-teman bisa isi, yang teman-teman bisa apa namanya jawab. Ya, kemudian teman-teman bisa kirimkan lagi di grup itu, nanti insya Allah bisa kita kasih feedbacknya untuk apa namanya kita kasih review apa yang menjadi evaluasi teman-teman untuk perjalanan diri dan bisnis teman-teman di semester 1 ya. Ya. Paling Itu sarana latihan ya coach ya. iya sarana latihan Sarana latihan yang nggak ada di inkubator lainnya. ya. Terus Insya Allah. hati-hati kalau ngomong nggak ada, nggak selengkap Iya. kita. Ya, bukan soal lengkapnya, Cing. Apa? Sponsornya. Ini Oh, langsung nggak dari ada di coachnya. gede tuh, nggak ada di gede. Oh iya. Lanjut, kita kasih jeda narasumber buat minum sebenarnya. Oh iya Boleh. iya iya. Ya, lanjut terus. Ya, jadi sebenarnya itu aja sih yang menjadi highlight dari Iya. dari sesi webinar series kali ini gitu ya, webinar kedua kali ini. Karena yang pasti dengan teman-teman melakukan mengerjakan home fund tersebut gitu ya, berlatih seperti Coach Isan sampaikan, insya Allah teman-teman akan lebih siap ya, teman-teman akan lebih siap untuk mengikuti series ketiga minggu depan ya. Eh, Bukan hanya tadi menjawab dengan atau bereaksi ya, kalau mengacu pada metodologinya Coach Lutfi tadi ada 4 gitu ya untuk melakukan reaksi terhadap perjalanan semester 2 ya. Jadi nanti insya Allah di series ketiga minggu depan itu akan lebih dipaparkan lagi gitu ya. Lah, Coach, terus series kali ini, webinar kali ini ngebahasnya apa? Tadi itu gitu loh, bahwa eh, apa, kita webinar ini kita bicara konteksnya, ya, gambaran besarnya, bahwa perlu perlu dilakukan, tetap diingat gitu ya dari apa yang disampaikan Coach Lutfi minggu lalu gitu ya, webinar series yang pertama, bahwa ada posisi, ada kondisi, situasi yang itu akan menentukan reaksi. Nah, sebelum reaksi kita kan nantinya reaksi ini ada yang reaksi berlebihan, ada reaksi yang kurang, ada reaksi yang cukup secukupnya. Kan gitu. Ya kalau reaksi berlebihan overthinking nanti gitu loh kan. Kalau reaksi yang kurang jadinya minder ya. Nah, kalau reaksi yang cukup kan insya Allah akselerasi terjadinya, percepatan. Kan itu yang diharapkan gitu ya. Jadi eh, bahwa nanti reaksi itu akan sesuai dengan posisi, kondisi dan situasi dari diri teman-teman sekalian ya. Nah, karena itu makanya di webinar kali ini kita kita ngobrol aja ya. Nanti ada silakan yang hadir tinggal Bu Yanti hari ini gitu ya. Eh, boleh boleh Sponsor apa utama kita Bu sponsor Yanti. utama. Biasanya peserta itu lebih banyak dari coachnya. Ini grup Ini coach, bukan grup. spesial. Iya, ini bukan Lebih grup banyak coach, Iya. grup sponsornya coach. dari Nanti yang ini diedit ya, jangan dimasukin. Nanti tukang editnya nanti ada sendiri kan itu. Tapi intinya ini bagian dari transisi ya, Coach Novi ya, transisi. Betul. Bahwa ini bukan bukan mungkin bukan bagian tapi memang ini adalah proses transisi gitu loh kan. Iya. Untuk detailnya transisi itu kayak apa gitu ya. Teman-teman boleh apa ikutin podcastnya Pebisnis Nggak Ada Pensiun, di situ ada satu episodenya ya tentang apa namanya mempersiapkan masa transisi dalam proses mencapai transformasi gitu loh kan. Keren judulnya. Gitu kali Ya. Coach Isan, Coach Lutfi. Mungkin Ya. silakan kita sambil ngobrol gitu ya Ya. untuk karena detailnya kalau kita bicara konten banyak banget Coach Isan, Coach Lutfi gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang evaluasi itu gitu loh. Kita bicara tentang Ya. ada keuangan di sana, ada tentang marketing dan apa namanya penjualan. Nanti ada bicara proses internal lagi. Nanti masih ada lagi pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, itu nggak bisa workshop 90 menit ya, apa webinar 90 menit itu perlu workshop 2 hari gitu. Ya. Kita 2 menit menuju interaksi ya, interaktif Ya. dari peserta. Di sini ada Bu Yanti. Apa kabar, Mbak Yanti? Alhamdulillah baik coach.
Apa ini yang dirasakan nih sepekan yang lalu? Boleh share nggak? Alhamdulillah dari dari sesi yang minggu lalu tuh saya Ya, dapat insight yang bagus. Kemarin sempat share sama Coach Novi, padahal udah Coach Novi bilang duluan ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kan setiap apa ya, saya tuh orangnya seneng gitu di mana ada kesempatan untuk belajar, seneng karena saya nggak pernah tahu di menit atau detik keberapa hal baik itu datang gitu kan ya. Jadi apa mengingat yang minggu lalu kan ya posisinya di mana gitu. Dan alhamdulillah sepanjang minggu ini tuh ternyata saya ini kembali ke nol gitu loh. Berasa di SPBU, dimulai dari nol ya gitu. Tapi insya Allah dengan persiapan yang lebih matang gitu. Seperti itu, Coach. ya, kesadaran ya untuk posisinya seperti dari nol gitu ya, dan Iya. dengan persiapan yang lebih matang. Ini apa yang sudah diambil langkah untuk persiapan lebih matang, Mbak? Boleh share nggak dari Iya. materi sebelumnya? Insya Allah kita akan bekerja sesuai dengan SOP dengan SOP yang lebih ketat gitu loh. Jadi kan kita udah mengikuti SOP-nya BPOM gitu. Jadi otomatis kan kerjanya udah lebih ini lagi, maksudnya menyesuaikan itu kan udah jadi lebih kuat lagi gitu. Jadi yang tim juga insya Allah udah siap dengan aturan-aturan yang ketat itu gitu. Dan insya Allah perencanaannya untuk di kuartal ketiga saya udah melakukan beberapa persiapan, misalnya kayak konten apa konten-konten sosmed yang mau dibuat itu udah saya buat. Cuman tinggal diimplementasikan aja sih gitu. Oke, nah ini kan kita saatnya sesi interaktif. Boleh satu pertanyaan mungkin dari Mbak Yanti sebelum kita lanjutkan. Apa nih yang mau ditanyakan? Dia bebas mau ke Coach Novi, ke Coach Lutfi, Coaching Lutfi, ke saya, boleh. Apa nih terkait tentang proses-proses yang dijalanin selama ini dari yang sebelum dan sesudah materi yang didapat. Ini Coach apa ya? Saya tuh mulai apa ya? Alhamdulillah saya mulai sadar ya gitu. Tapi mulai sadar dengan pilihan-pilihan saya gitu ya. Artinya selama 12 tahun ke belakang nggak sadar gitu. Bukan nggak sadar sih sebenarnya. Konsentrasinya tuh nggak ada gitu loh. Jadi kan untuk bisa konsentrasi itu ya Allah kayaknya sulit gitu ya. Karena mungkin tuntutannya satu sisi sebagai ibu, habis itu sebagai business owner gitu. Jadi kesannya kayak apa ya, kok banyak kesalahan yang dibuat gitu loh. Jadi walaupun dari kesalahan-kesalahan itu kan mendapatkan hal baik ya gitu. Nah, saya tuh pengen gimana ya caranya biar bisa tetap konsentrasi gitu loh. Jadi kalau untuk sadar, oke sadar. Tapi konsentrasi ini yang beda kan ya. Gitu. Itu aja sih. Bagaimana sih dengan kita tuh bisa sadar konsentrasi aja gitu dengan jadi fokusnya udah konsentrasi, ternyata fokus dan konsentrasi itu beda ya gitu. Menarik. Fokus dan konsentrasi ya. Nah, ini gimana biar bisa punya keduanya, gitu ya, Mbak ya? Iya. Nah, boleh ditanggapin dari Coaching Lutfi dulu mungkin ya. Nah, karena narasumber kita lagi ini break sebentar ya di belakang panggung. Silakan. Fokus dan konsentrasi. Ya Bu Icut ya. Iya Coach. Fokusnya udah. Konsentrasinya udah. Tinggal Konsentrasinya fokusnya. belum. Konsentrasinya belum. Fokusnya udah.
Ini berat Bu Yanti ya. Iya. Ketika kita sudah konsentrasi ya. Sorry sih. Yang tanyakan fokusnya atau konsentrasinya sih Bu Yanti? Konsentrasinya. Konsentrasinya. Mm-mm. Dan bagaimana bisa keduanya selalu ada gitu, Iya, selalu di bawah. karena ini fokus sekarang ini kan kondisinya fokusnya ada, konsentrasinya itu yang di bawah 50% gitu. Oke. Menurut Bu Yanti mau naikin berapa persen konsentrasinya? Nggak mulu-mulu 70% aja deh gitu. Oke, sekarang kondisinya seperti apa? Sekarang kondisinya 40. Konsentrasinya ya? Hah? 40. 40. 40 itu situasi ya gimana Coach? 40 itu situasi seperti apa? Situasi yang dialami gitu ya. Ya, kayak gini. Sekarang kan posisinya 40% konsentrasinya. Nah, dari 40% itu situasi seperti apa? Gambarannya gitu loh. Gambarannya Itu bisa tahu tuh biar sepemahaman dengan Bu Yanti. Oh, 60 itu seperti ini. jadi banyak hal yang perlu saya prioritaskan, tapi ketika membacanya aja tuh saya nggak konsen gitu loh. Akhirnya saya kan nggak bisa menyelesaikan gitu loh. Karena apa ya? Contoh kayak ini Coach, apa sih, untuk saya kan lagi buat rincian SOP gitu ya. Nah itu aja nggak kelar-kelar gitu loh. Jadi saya, aduh, kan jadi kayak kebeban gitu ya, karena memang belum kelar. Artinya kan saya nggak bisa memahami gitu, karena nggak konsentrasi itu tadi. Oke, berarti kata kuncinya konsentrasi karena terlalu banyak tuntutan. Satu lagi. Kata kuncinya lah Bu. Kata kuncinya skala prioritas, kan itu. Iya, oke. Iya, jadi yang saya tanggap ya, tadi itu dari omongan Bu Yanti, banyak prioritas-prioritas yang pengen Ibu fokuskan. 1, 2, 3, 4. Nah, perlu dipilih juga skalaman yang paling penting 1, 2, 3. Jadi penting banget, urgent dan important itu yang mana? Ada urgent tapi nggak important dia. Ada important tapi nggak urgent. Ada yang nggak urgent, nggak important, itu yang menjadi fokus kita. Nah, Bu Yanti perlu juga memilih skala prioritas. Penting dan genting. Ada yang penting tapi nggak genting-genting banget, gitu loh. Nah, Ibu pilih tuh skala prioritas. Genting, penting, yang perlu Ibu selesaikan yang mana aja. Jadi kata kuncilah tentang time management, Coach Isan. Skala waktu. Yang ini berapa lama kita harus selesaikan. Nah, ketika skala waktunya belum ditentukan dan skala prioritasnya belum ada, makanya konsentrasinya menjadi nggak fokus. Nah, ketika mau naikin ke 80%, apa yang dibayangkan? 80% itu seperti apa situasinya? Apa Bu Yanti? Kan dari 40 mau naik ke 80. Ini yang 40 ini situasinya lah A, B, C, D. Nah, Ibu berharap pengen 80 naikinnya. 80 itu seperti apa gambarannya? Oh, 80 itu 1, 2, 3, 4. Jadi kebayang, Bu. Oke, baik. Karena kan saya ini Coach jadinya suka sakit kepala. Karena Iya, makanya ya sakit kepala itu kan efeknya, Bu. Ini efek. Karena kita lihat apa sih penyebabnya. Penyebabnya adalah yang saya tangkap adalah skala prioritasnya belum ada dan skala waktunya belum ada. Itu menjadi kata kuncinya, skala waktu dan skala prioritas. Semua dianggap penting.
Oke, oke, baik, 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 baik. Nah, tinggal kalau ke 80, seperti Mm, apa situasinya? Apa Ibu bayangkan kalau naik 80%? Oke, oke, oke. Bayang nggak, Bu? Kebayang. Oke, Ya. baik. Oke, didapat ya, Iya, Mbak Yanti ya. iya, iya. Oke. Thank you, Cing Lutfi. Sengaja digantung dikit biar nanti ada hompan-hompan yang bisa dikerjakan nih. Karena hompan itu sarana latihan. Sekali lagi ya, tadi udah diinfo. Jadi kita aja jadi membership sebuah fitness center. Nah, itu kan kalau kita nggak gunakan fasilitas fitness centernya, ya padahal udah bayar setahun gitu kan. Nah, jadinya mubazir kan saya. Nah, kalau saya izin menanggapi sebelum Coach Novi mungkin ya untuk melanjutkan materi. Tapi udah dapat nggak Bu Yanti dari pertanyaannya? Kalau belum dapat atau masih perlu tanggapan Coach Isan, kita Boleh, explore Coach. lagi ya. Kita explore ya. Nah, Yes. kebetulan tadi izin berbagi. Kesempatan katanya Coach Isan, mumpung ada 3 coach katanya gitu. Saya hari ini menang banyak. Nah, memang tadi ketepatan juga Grup coaching itu coachnya satu, pesertanya banyak. Makanya hari ini saya menang banyak. Iya. Iya, Luar background-nya gede trainer, menang banyak Iya. dia. Iya. Benar. Coba kecil trainer, kecil ya. Nah, ini bagi teman-teman pebisnis yang ini ya, teman pebisnis yang ngikutin nanti rekamannya, pasti akan selalu ada hadiah dari konsistensi teman-teman ya. Mau hadiah baik, mau hadiah nggak baik, konsistensi itu perlu ya. Nah, jadi seperti Bu Yanti tadi bilang ya, dapat banyak gitu ya. Jadi kenapa? Karena konsisten beliau ya. Mantap Bu. Jadi tadi sharing ya, melanjutkan ya. Selesai pun coaching ya. Tentang konflik antara nyaman dan aman gitu. Kalau dibagi dari 2 brain aja, kita tuh punya primitive brain ya dan CEO brain. CEO brain ini karena kita dapat pelajaran bagaimana manajemen bisnis, manajemen waktu. Nah, kita udah punya standar gimana sih manajemen waktu itu gitu kan. Itu kan efek dari kita belajar kan kita jadi tahu. Nah, itu sebenarnya yang tahu adalah CEO brain-nya kita, akal kita, prefrontal cortex kita dari secara neuroscience-nya. Nah, tapi seringnya konflik dari primitive brain. Kenapa? Karena kalau CEO brain berpikir apa yang benar akan dilakukan. Sementara primitive brain bilang apa yang baik buat gue. Nah, itu ego kalau orang bilang ya. Nah, ego tuh nggak selalu harus yang seperti apa, tapi gini, ibu-ibu kan, gue kan ibu rumah tangga, nah, gue kan harusnya nggak kerja sampai segininya gitu, misal gitu. Itu akan ada konflik. Nah, singkatnya gimana kita berdamai antara CEO brain dan primitive brain tadi? Kasih makan aja primitive brain-nya dulu. Dia mau apa? Kopi Aceh? Nah, silakan me time dulu gitu. Tapi negosiasi. Setelah ngopi ini kita ngerjain SOP ya. Setelah ini ya seperti itu ya. Atau ngerancang waktu yang tadi Coach Cing Lutfi sampaikan gitu ya, manajemen waktunya ya, genting dan penting tadi. Jadi kasih dulu dia makan. Jangan sampai kita pakai dia terus ya untuk bekerja, untuk keluarga, untuk anak-anak, tapi kita nggak bisa kasih perhatian ke primitive brain-nya. Mau apa? Beristirahat sejenak. Istirahat sejenak dulu, nggak apa-apa. Ya. Mau apa? Healing nature gitu ya. Boleh, tapi buat kesepakatan antara CEO dan primitive brain. Ya. Oke ya, setelah ini kita mulai buka-buka lagi nih rekaman dari berkah-berkelas community ya, atau ngerjain hompan seperti yang tadi Coach Novi sampaikan. Jadi kasih waktu, kasih jeda, dan berdamai antara kedua brain ini. Ya, itu dari saya Mbak Yanti, karena persis tadi ngobrolin di telepon, ya seperti itu ya, di sesi coaching. Iya, Nak, iya. Karena Coach, ini emang saya lagi ngatur. Mama pakein. Iya, sayang. Background-nya nih, tim hore-horenya rame soalnya. Bisa. Di foto background-nya coba sponsor gede trainer. Gini Coach, saya kan memang kalau
apa ya, pas selama liburan ini apa ya, banyak ngabisin waktu karena anak-anak juga nggak berkegiatan ya, mereka di rumah terus gitu loh. Jadi sampai suami saya juga kemarin kan beliau lagi di luar kota terus nelfon saya, dia bilang, "Mama di mana?" "Lagi di dapur." "Di dapur terus," katanya. Jadi aduh, capek banget juga. Maksudnya maksud saya tuh gini, saya tuh pagi udah ngatur waktu ya. Saya tuh udah ngeset juga tuh, ini harus satu hari itu saya punya waktu, mmm, apa, untuk anak-anak, kemudian untuk diri saya. Nah, cuma karena memang lagi liburan ini, kok kayaknya anak-anak nagih Porsinya, terus gitu, "Mama mama porsinya lebih ini." banyak. Iya, makanya. Jadi kesannya kan kayak nggak bersyukur ya gitu loh. Padahal saya kebingungan sendiri. Aduh nih anak-anak mau berdoa biar cepet-cepet mereka sekolah. Aduh jangan dong itu juga dinikmati gitu kan ya. Makanya aduh ini gimana sih? Ya, Nggak, kita yang akhirnya butuh, nggak, Mbak. Kita yang gimana? butuh. Kita yang butuh sebenarnya anak-anak tuh dekat sama kita. Iya, makanya jadi satu sisi momen ini nih sangat saya nikmati gitu. Ya. Satu sisi lagi kok kayaknya saya kelabakan juga ya gitu. CEO brand-nya komplain. Nah, itu CEO brand-nya, tugas belum diselesai nih. Iya. Ini Novi udah ingetin yang ini ya kan. Nah, harus atur waktu gitu. Itu konflik, Mbak. Itu Mm-mm. makanya jadi apa ya, saya tuh lagi belajar untuk ngatur waktu, setting, udah buat plan kan gitu ya. Udah buat plan semua, daily-nya juga gitu. Tapi kok kayaknya ya paling nggak itu hanya acuan memang gitu. Tapi kok ujung-ujungnya Ya, ya. suami saya aja protes, Nah, "Oh di dapur terus," katanya. ya. Aduh, saya pusing. Nah, itu gunanya Mbak Yanti ya. Jadi teman-teman pebisnis yang mendengarkan, Benar. kita ini ngelawan diri kita gitu. Kalau kita lawan diri kita kan 1 lawan 1. Nah, perlu seorang coach untuk buat 2 lawan 1, ya kan? Oh, Nah, jadi konfirmasi aja gitu. Ketika itu muncul konfliknya, kalau perlu ada ditanyakan sama coachnya, silakan ditanyakan. Oke, oke. silakan nanti siapin pertanyaan yang selanjutnya terkait materi. Kita tunggu nih tanggapan dari Coach Novi dan materi yang mau disampaikan sama Coach Novi. Silakan Coach Novi. Ini saya spotlightnya coba dilepas gimana nih? Nggak ngerti. Oh, udah. Lah, jadi kebalik. Mbak Yanti yang jadi spotlight. Ya wes, bebas deh. Narasumbernya, oke. Silakan lanjutkan Coach Novi. Ya, materinya udah selesai sih Coach Isan sebenarnya, Bu Yanti, Coach Lutfi gitu ya. Bahwa tadi di seri di webinar ini kita bicara tentang konteks pentingnya melakukan evaluasi dari perjalanan semester 1 gitu ya. Detailnya itu ada di materi yang nanti akan saya share di grup WA bersama home fund-nya sebagai latihan seperti yang disampaikan oleh Coach Isan tadi gitu ya. Nah, sebagai referensi teman-teman bisa juga nyimak apa podcast channelnya Pebisnis Nggak Ada Pensiun gitu ya. Kalau apa namanya judul podcastnya channelnya gitu, channel podcastnya Nggak Ada Pensiun, kesannya udah pada tua banget gitu ya. Tapi itu apa namanya kesan mendalam sebenarnya gitu, pesan mendalam. Jadi pebisnis itu ya jangan jangan cepat merasa udah cukup gitu ya, ngerasa udah tahu semuanya gitu loh kan, ngerasa udah apa namanya udah banyak bekalnya gitu. Nah, nggak nggak ada pensiun itu ya artinya ya terus bertumbuh gitu loh kan, ibaratnya seperti itu gitu loh. Nah itu di salah satu apa episodenya bicara tentang apa isi dari buku tulisannya William Bridge ya dan istrinya Susan Bridge tentang transisi. Nah, evaluasi semester 1 tadi itu tadi sudah dicontohkan oleh Coach Lutfi tadi sebenarnya Coach Sisan gitu ya dan sahabat BBC sekalian gitu ya dari interaksi dengan Bu Yanti tadi gitu ya bahwa kita perlu tahu posisi kita ada di mana ya kemudian kondisi di posisi tersebut kondisinya kayak apa gitu ya situasinya bagaimana karena itu akan menyangkut reaksi yang dibutuhkan untuk entah mau bertahan entah mau bertumbuh gitu ya atau bahkan memutuskan untuk menutup gitu ya boleh aja gitu kalau ternyata apa namanya benar kan Coach Lutfi ya kalau posisinya ternyata lebih turun daripada
beberapa beberapa periode gitu ya. Kondisinya juga makin lemah misalnya kayak gitu. Situasinya juga makin makin tidak Ya, memungkinkan gitu kan. Ya reaksinya mungkin ya, tutup gitu loh kan. Antara ya. lain Kalau seperti nggak itu. buat bahagia ya udah Betul tadi tutup apalagi aja gitu ya. betul apalagi seperti Kosisan tadi juga sampaikan tentang apa namanya konflik antara Reptilian Brain dan CEO brandnya yang sepanjang hari konflik mulu gitu ya. Ya ngapain kalau tidak menjadikan apa kebahagiaan dan itu kan tidak mendatangkan keberkahan gitu loh kan dalam Nah, dalam perjalanan hidup kita. Nah, jadi ya. bisa jadi pesan saya sih gitu ya untuk sahabat BBC sekalian gitu maupun siapapun yang menyimak rekaman ini nantinya eh, evaluasi semester 1 itu eh, perlu menjadi agenda tahunan gitu ya dalam teman-teman menjalankan dan menumbuhkan eh, usaha maupun bisnis teman-teman sekalian ya dan agar evaluasi semester 1 itu tidak menjadi suatu hal yang mengagetkan, mengejutkan gitu ya. Makanya ada konsep lagi, ada tools lagi gitu ya yang namanya per kuartal atau apa Q gitu ya kita bilangnya gitu ya kuartal per 4 dibagi 4 dalam 1 tahun itu per 3 bulan ya. Jadi satu semester itu ada 2 kuartal ya dan insya Allah semester 2 pun juga akan menjadi hal yang sama. Nah, eh, pesan saya teman-teman sekalian, sahabat BBC maupun siapapun yang mendengar, menyimak rekaman ini, eh, sekali lagi dengan metodologi yang disampaikan oleh BBC adalah perhatikan posisi teman-teman sekalian secara pribadi maupun bisnis, kemudian bagaimana kondisi pribadi dan kondisi bisnis di posisi tersebut dan situasi apa yang dihadapin eh, pada posisi dengan kondisi tersebut baik secara pribadi maupun apa bisnis gitu loh. Eh, dan itu yang akan menentukan reaksi secara pribadi maupun apa namanya eh, menjalankan bisnis dengan baik dan dengan benar dan baik ya. Nah, itu semua diawali dengan melakukan evaluasi, renungan entah itu tentang aspek keuangannya, entah itu tentang aspek pemasaran dan penjualannya eh, yang akan juga dipengaruhi oleh proses internal dari bisnis teman-teman sekalian ya. Eh, nah, proses internal itu tadi mencakup juga tentang pembelajaran dan pertumbuhan ya. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Kosisan terkait dengan konflik diri ya yang cenderung sebenarnya itu ada dalam diri kita masing-masing gitu ya itu menjadi resource kita masing-masing gitu ya otak kita tadi ya di otak kita itu ada reptilian brain ya dan ada CEO brain ya CEO maunya menjalankan dengan benar tapi si reptilian apa yang baik buat saya gitu ya konsistennya kurang lebih ya nah jadi Hmm. eh, melakukan evaluasi semester 1 dengan benar dan baik gitu ya. Ikuti apa petunjuk praktis yang saya sharing nanti di grup WA ya dan lakukan latihan ya. Eh, Disclaimer dulu gitu ya bahwa dengan melakukan itu belum tentu semuanya akan langsung baik dan benar, tapi paling tidak teman-teman sudah mulai melakukan apa yang William Bridge bilang di buku Transisi itu bahwa teman-teman sudah menjalani tahapan netral, masa netral tadi gitu ya. Gunanya apa tahapan netral tadi? Untuk makin menyiapkan meninggalkan periode sebelumnya dan siap untuk menghadapi new beginning, hal yang baru ya. Ya mau nggak mau teman-teman perlu sadar bahwa teman-teman akan meninggalkan semester 1 dan akan masuk semester 2. Nah, dengan ikut webinar ini dengan berkomitmen untuk selama 5 minggu ya insya Allah masih kita ada kesempatan 3 minggu lagi ke depan ya. Konsisten ikut, komitmen ikut ya teman-teman. Itu tadi mempersiapkan mempersiapkan masa netral teman-teman tadi untuk menghadapi new beginning tadi. Paling gitu Coach Isan, Coach Lutfi, sharing saya di kesempatan kali ini, gitu ya. Alhamdulillah mungkin kalau ada tambahan atau komen dari Coach Isan atau Coach Lutfi.
Silakan Coach Lutfi ditambahkan, kita masih ada waktu eh, 30 paling menit, lama 20 menit ya. 20 menit ya. Karena 20 kalau kita menit. ngomong tools ya, coaches gitu ya, ngomong toolsnya banyak banget gitu loh kan. Nanti kalau kita bahas di webinar ini, ya jebol waktunya nanti gitu loh. Iya. Ini ngomong-ngomong tools tuh kan ada logo 3 gear di belakang itu kayak 3 coach maksudnya. Itu gimana? Sengaja tuh gimana? Tanya Terus yang di belakangnya juga kayak gini ada 3 nih. Hah? Ada 3. tiga Iya, pilar ya, iya. ya. Tiga Tiga pilar, pilar. ada tiga 3 pilar, ada pilar. tiga Tuh. gerigi gitu ya. Iya Ya benar. kan yang ini. Iya, yang ini nih kan. Iya. Itu mananya apa kosisannya? Nggak tahu, makanya Nggak yang tahu. buat siapa? Coba kita denger deh. Hah? Yang buat ide-ide gini ada kayak gini nih 3 gear. Boleh disampaikan kembali Cing mungkin untuk teman-teman yang menyimak nih apa sih BBC Berkah Berkelas Community, kok mau-mauan nih coaches kasih free sharing ya, ada pompannya, ada ini. Nah, ini yang dibalik ini siapa nih gitu kan, sponsornya. Nah, boleh di-share, tadi kan udah disampaikan, mungkin boleh di-share terus. Oke, kemarin itu saya ngobrol sama salah satu alumni sebuah program ya. Dia merasa kok program-program yang berjalan ya, baik dari pemerintah swasta itu kok nggak ada hasil ya, gitu-gitu aja kok. Kok seakan-akan gue tuh dimanfaatin untuk proyek mereka. Dia ngomong bukan gue. Kok seakan-akan just program aja, nggak ada cuman nggak bertumbuh, gue nggak bertumbuh, UMKM nggak bertumbuh, biasa aja. Itu ungkapan dari seseorang yang boleh bilang penggerak UMKM. Dan ketika itu mereka merasakan seperti itu, yang dia rasakan. Nah, seakan-akan bahwa program-program yang berjalan, kok cuma sekedar proyek doang. Proyek, ada dana, dijalanin, selesai. Nah, dari situ saya melihat bahwa BBC ini sebuah komunitas yang kita membantu anggotanya untuk dia bisa naik kelas. Naik kelas itu perlu sebuah proses, dan prosesnya maksimal 2 tahun atau 3 tahun. Sama hanya ketika kita mau naik dari SMP, SMA, itu 3 tahun maksimal. Kan nggak mungkin SMP 4 tahun atau 5 Tinggal tahun, nggak kelas mungkin tuh. kelamaan. Nggak naik kelas dia. Nah, sudah bisa pastikan bahwa 3 tahun dia wajib lulus. Dan guru-gurunya pastikan bahwa siswanya itu dia pinter dari sisi knowledge-nya, skill-nya, dan sebagainya. Nah, BBC itu seperti itu konsepnya, bahwa maksimal 3 tahun lu cemplung BBC. Nah, setelah itu dia menjadi alumni BBC tahun 2000 sekian. Kayak orang sekolah. Jadi bukan banyak-banyakan membernya, tapi banyak-banyakan bermanfaat orang yang didapatkan di BBC. Prestasinya ya. Iya. Jadi emang dia kayak sekolahan, tapi basisnya komunitas. Ada coach-nya, ada mentornya, ada trainernya, ada Metodologinya. metodologinya, ada framework-nya. Gitu Coach Isan, Coach Novi. Jadi kita punya tujuan. Dan tujuan komunitas sama tujuannya member itu dia fit, Coach Isan, Coach Novi. Ngefitin itu yang susah. Kita perlu tahu apa sih yang dimau Bu Yanti ketika masuk BBC. Maunya apa? Kira-kira kalau mau Bu Yanti, BBC siap nggak mengakomodir itu? Ketika BBC nggak mampu mengakomodir, ya terlalu tinggi ekspektasinya. Atau BBC dengan member itu dia fit. Nah, itulah makanya semua member yang masuk kita perlu interview, perlu dialog. Apa sih tujuan masuk BBC? Kita BBC lah A, B, C, D, cocok gak sama tujuan lo? Kadang-kadang orang masuk ke sebuah komunitas atau program nggak sejalan sama tujuan pribadinya.
sehingga dia Hmm. komplain antara brand retail sama brand CEO-nya, dia komplain, bergejolak dia. Oh, nggak cocok gue masuk di program ini. Bukan nggak cocok, programnya bagus, tetapi program itu nggak selaras sama tujuan dia punya tujuan bisnisnya sama tujuan kehidupan, sehingga ya dia akan nggak tuntas. Ya, akhirnya FOMO ya, Cing ya. Oh, Fear of missing out. iya, wah ikut si program itu enak nih, dapat dana, dapat suntikan untuk beli alat, ikut semua bondong-bondong. Dan yang menang dia terus, yang ikut dia terus, yang pameran dia terus, orang-orangnya dia aja. Tapi Nggak bisnisnya nggak berubah, progres. nggak progres. Dia tumbuh karena disupport oleh pihak eksternal. Nah, kan kalau disupport terus kan nggak bagus. Perlu dia mandiri. Nah, BBC 3 tahun dia mandiri. Ya, ya. Bahkan bisa buat komunitas ya. Silakan. Nah, itu luar biasa. Mantap. Oh, berarti itu maksudnya kenapa ada 3 gear ini ya, sama yang di atas ini enggak ya? Tapi saya yakin niat yang mulia ya daripada coaches ini ya, mudah-mudahan bisa menjadi energi untuk kita semua. Dan ini niatnya adalah bagaimana outcome yang didapat itu adalah outcome dari goals-nya kita, bukan orang lain. Karena business owner kuncinya di situ. Kalau kita masih sekolah di sekolah akademis yang karena membentuk generasi industri ya di zamannya. Nah, sekarang tuh udah nggak relevan. Apalagi business owner ya. Jadi kalau business owner terus disuapin atau ditarik, ini harus ikut program ini mending coba perhatikan ini urgent atau penting ya, penting mendesak ya, kayak tadi Cing Lutfi sampaikan. Nah, itu CEO-nya sudah naik level itu ya. Nanti kita di minggu selanjutnya bisa bahas tentang bagaimana identitas yang kuat gitu ya untuk bisa mengelola tadi tuh antara aman dan nyaman ya. Jadi business owner, saya pernah baca, izin berbagi, ada buku namanya Toxic Success. Toxic Success adalah banyak CEO yang sukses luar sana. Kalau materi jangan tanya, tapi dia punya banyak kendala, terutama kesehatan, baik kesehatan dirinya maupun hubungan antara keluarga dan anak-anaknya. Jadi ada konsekuensi yang cukup besar bagi mereka yang sukses tapi tidak mengenal dengan yang namanya transisi yang suka proses atau sweet sukses katanya begitu. Jadi lawan dari toxic sukses ya, sukses yang beracun adalah katanya sukses alias suka proses atau sweet sukses gitu ya di bukunya. Jadi gimana sih bisa suka berproses naik level dari operator, kemudian kita naik level jadi manajer di bisnis kita, kemudian jadi CEO yang fokus growth. Nah, kalau tidak diikuti nih webinar series ya, nggak dapat maknanya apa dan bagaimana kita berdamai dengan 3 tugas yang perlu dilakukan ya. Itu khusus di bisnis ya, belum lagi kalau seorang ibu tuh tugas yang lain, pendidikan anak-anak ya, pelayanan sama keluarga dan suami gitu kan. Nah, ini kan banyak, makanya hebat sih. Jadi kalau Mbak Yanti hadir di sini konsisten ya 3 tahun, insya Allah udah ada yang menjadi impiannya hari ini ya. Akan ada di mana-mana tuh. Cabang tuh akan bisa buka di mana-mana gitu ya. Karena Amin. energinya sudah luar biasa gitu. Karena energi kita akan ditangkap oleh orang ya. Oleh orang yang berinteraksi sama kita. Jadi kalau energi udah jadi ya silakan ketemu orang berjejaring, itu akan dapat peluang ya. Dan setiap peluang ada uangnya gitu ya. Tapi bukan hanya uangnya, ada juga hal-hal yang menyenangkan gitu ya, gitu. Baik, ini 11:03. Mungkin dari Mbak Yanti dulu deh ya. Apa hal yang dirasakan nih sekarang? Yang dirasakan sekarang, alhamdulillah, saya bersemangat karena hari ini menang banyak. Cuma pasti
saya tuh belajar untuk konsisten coach gitu. Kan seperti yang coach sampaikan, konsisten itu akan mendapatkan hal baik dan hal yang nggak enaknya juga. Tapi saya meyakini ketika saya konsisten, maka banyak hal baik yang hadir buat saya gitu. Dan insya Allah saya selalu meyakini dari konsistensi peluang itu hadir gitu. Itu aja sih ya yang bisa saya sampaikan. Keren Bu Yanti. Oke, closing statement mungkin Coach Novi ada yang mau disampaikan? Ya, yang paling apa ya, singkat gitu ya. Eh, Tetap mau bertumbuh, jadi mau membuka diri pada pelajaran-pelajaran, baik itu yang didapat dari luar maupun yang dijalani sendiri gitu ya. Dan apa namanya, lakukan hal-hal kecil yang konsisten, yang nantinya tanpa terasa itu menjadikan eh, apa namanya, perubahan yang tanpa disadari itu eh, memang menempuh perjuangan yang tidak mudah ya. Makanya jika belum biasa ngerasanya, terpikirnya tadi, kalau apa namanya, kalau kata Kosisan, reptilian brainnya buat apa gue ngerjain evaluasi semester 1 gitu ya. Padahal si brainnya udah bilang, lo perlu perlu bikin evaluasi semester 1 gitu kan. Tapi kata si reptilian, nah ya udah kita jalan aja lagi untuk semester 2 gitu loh kan. Pokoknya kemarin aja kita jalannya kayak begitu gitu loh kan. Nah kan, tadi perlu perlu berdamai dengan konflik tadi itu gitu kan. Nah jadi mulailah dengan eh, mengerjakan home fund yang nanti akan saya kirimkan ya. Dari sana insya Allah teman-teman bisa bisa mulai berdamai dengan antara si apa namanya, si CEO brand dengan reptilian brandnya, bahwa oh ternyata nanti ditemukan lah gitu, nanti kelihatan dari ngerjain home fund tadi itu kan, oh iya ya, paling tidak ini dulu yang bisa ditinjau gitu ya, untuk melakukan evaluasi semester 1 sebelum ya aneka aneka tools, aneka worksheet gitu ya, lembar kerja ya, untuk melakukan evaluasi semester 1 secara lebih detail dan terencana. Gitu, eh Coach Isan, Coach Lutfi, Bu Yanti. Mantap. Mantap. Sedikit lagi dari Cing Lutfi sambil memimpin doa, Cing, biar kita tutup atau kita lanjut ya, boleh-boleh aja nih. Ini sampai jam berapa nih? 11 berapa nih? Kita kita bisa bisa sampai jam berapa aja kayaknya Coach, tapi recordnya dimatiin dulu gitu ya. Oh iya 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 ya. Sampai Cing Lutfi tutup doa. Ya, doa. Ya, kayaknya kita langsung aja ke Cing Lutfi. Silakan Cing Lutfi. Doa. Ya, enggak lah, ada pembuka Enggak. dikit baru doa gitu. Bukan. Gini, apapun yang kita lakukan ya, itu perlu sebuah rencana. Satu. Yang kedua, perlu evaluasi dan tahu posisi, kondisi, dan situasi kita saat ini. Itu dasar banget. Tadi kalau analoginya adalah sebuah perjalanan ke laut, ketika di malam hari, kita nggak pernah tahu tuh posisinya di mana. Kecuali kita punya GPS, alat kontrol kita. Kalau nggak punya, gimana? Kalau kita punya bisnis, nggak punya GPS, siapa yang kontrol? Kalau kita lihat sebuah pertandingan GP, pasti timnya akan mengontrol detik per detiknya, posisi di mana, kompetitor di mana. Nah, kita sebagai manusia, sebagai hamba, perlu tahu juga di mana posisi kita ketika di awal tahun baru Hijriyah, Muharram ya. Di mana posisi kita? Kalau pengen tahu di mana posisi kita, lo cek aja pada saat malam, di mana lo tempatkan kita. Itu aja, itu paling sederhana. Kalau Allah tempatkan kita di tempat majelis ilmu, ya insya Allah sepanjang tahun, sepanjang bulan, di bulan Hijriyah, Allah kasih kemudahan tuh. Tapi kalau Allah tempatkan pada saat malam tahun baru Islam tuh
kita di coffee shop atau di apalah di pasar di mana, ya insya Allah sepanjang tahun tuh sepanjang bulan tuh di tahun Hijriah ya begitu aja. Nah, tinggal kesadaran kesadaran diri kita itu sangat full 100%. Sehingga kita, oh ini yang bagus, ini yang nggak bagus, ini yang perlu diimprove, ini yang perlu diperbaiki. Sehingga setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap quarter, setiap semester itu ada pertumbuhan secara bertahap. Suka proses itu yang penting. Kalau kita pengen sukses ya suka proses gitu, konsistensi ya. Kalau pengen berhasil ya jalani prosesnya. Dan kami di BBC memberikan sebuah wadah untuk kita berkolaborasi, belajar bersama, bertumbuh bersama, dan sukses bersama di satu komunitas. Gitu dari saya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Mudah-mudahan kita sambil doa juga nanti BBC ada offline di Aceh ya. Boleh silakan, Cing Lutfi dipimpin doanya. Ya, kita sudah mengikuti webinar seri kedua. Ternyata Bu Yanti memang menang banyak. Menang banyak dia. Luar biasa. Tapi itulah Bu Yanti ya. Ya emang menang banyak, lo dapat banyak dari dia di hari ini gitu. Dan kita juga banyak belajar dari Bu Yanti bahwa ternyata posisi seorang istri sebagai sebagai business owner itu posisinya sangat-sangat luar biasa konsisten. Yes, iya ya. Role modelnya Itu Ibunda Khadijah tuh. benar. Itu luar biasa tuh. Nah, mudah-mudahan kita terus bertumbuh, kita mohon pertolongan sama Allah. Kita sebagai manusia yang ya nggak ada daya upaya, kita hanya bisa merencanakan, tapi Allah yang menentukan. Itulah doifnya kita, lemahnya kita. Kadang-kadang kita merasa hebat, merasa jago. Berganti ya, kita merasa hebat sebagai business owner, sebagai seorang istri. Enggak juga, itu kan Allah menghebatkan kita. Kalau Allah yang memberikan kita kekuatan untuk itu. Jadi eh, jangan merasa kita paling hebat, ternyata Allah yang membuat kita hebat. Ya, oke, dengan mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillah. Makasih Cing doanya. Ya, mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan situasi berkah dan berkelas. Ini masih pembukaan sebenarnya. Jadi ada beberapa materi lagi ke depan ya untuk teman-teman pebisnis bisa ikuti secara konsisten. Oke, tadi dibuka oleh Coach Novi, silakan ditutup oleh Coach Novi kembali. ya, narasumber utama menjadi pembuka tadi gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar series kedua membangun bisnis berkah berkelas dengan tema refleksi dan aksi evaluasi semester 1 eh, sudah kita lakukan berjalan dengan alhamdulillah lancar. Eh, Pastikan teman-teman juga mengikuti webinar series ketiga, insya Allah minggu depan ya di waktu yang sama di hari Sabtu gitu ya karena webinar series yang diinisiasi oleh BBC Berkah Berkelas Community insya Allah akan berlangsung selama 5 minggu berturut-turut ya. Dan itu menjadi semacam saringan gitu ya, Coach Sisan dan Coach Lutfi sama teman-teman sekalian funneling ya buat teman mereka yang benar-benar berkomitmen penuh untuk bisa bergabung di eh, member eksklusifnya. Apaan tuh member eksklusif? Nah, ikutin terus webinar seriesnya BBC gitu ya kan. Makanya kemudian juga ajak sahabat, ajak kompetitor, nah, kompetitor aja diajak gitu loh kan. Jadi untuk pastikan banyak yang menerima manfaat gitu ya dari CSR-nya kami gitu ya, Coach Social Responsibility gitu ya.
Baru pertama kali ada di dunia kali ini ya coaches ya. Ada coach social responsibility gitu. Nah, pastikan minggu depan teman-teman juga menyiapkan waktu ya, menyiapkan kopi, menyiapkan jempol untuk klik link yang kita bagikan gitu ya. Dan pastikan Bu Yanti nanti akan diundang untuk masuk ke grup eh, bahas home fun gitu ya. BBC bahas home fun. Nanti materi minggu lalu, link video rekaman minggu lalu, eh, insya Allah nanti segera juga rekaman video ini, materi seri ini termasuk home fun-nya bisa didiskusikan nanti di apa namanya bicarakan dengan para coach yang juga sudah bergabung di grup tersebut di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tidak bisa 24 jam gitu ya. Karena kita para coach juga ada jadwal praktek. Baik, sahabat BBC sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Series kedua hari ini kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu lagi di webinar series dari BBC Berkah Berkelas Community di series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.